Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 2. Pada hari ini kita akan membahas bab 7, yaitu tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, 1.4, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.4, menghayati perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. 3.4, memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. 4.4, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. 2. Mampu menyebutkan dalil nakli dan dalil akli tentang iman kepada malaikat. Anak-anakku sekalian, langsung saja di sini Ibu akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama, sebagai bahan renungan, kalian harus tahu bahwa para malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan kita. Mereka makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki sifat yang sangat taat dalam menjalankan perintah Allah dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Maukah kalian menjadi manusia yang dicintai oleh Allah dan para malaikatnya? Tentu kita semua menginginkan agar kita dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Yang selanjutnya yaitu, siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 19 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 19. Anak-anakku sekalian, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah.
Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain. 1. Malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. 2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. 3. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. 5. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majlis zikir. 7. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui sifat-sifat malaikat, kita akan mengkaji perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini. Yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Yang kedua, malaikat merupakan makhluk gaib. Jin pun merupakan makhluk gaib. Sedangkan manusia, makhluk yang terlihat oleh mata atau kasat mata. Jadi, malaikat dan jin ini adalah sama-sama makhluk gaib atau yang tidak terlihat oleh mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini antara jin dan manusia memiliki sifat yang sama. Ada yang patuh kepada Allah, ada juga yang durhaka kepada Allah. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Sedangkan jin makan dan minum. Manusia sama seperti jin, yaitu makan dan minum. Yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus. Jin pikirannya berubah-ubah. Begitupun dengan manusia, pikirannya berubah-ubah. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Sedangkan jin mempunyai nafsu. Begitupun dengan manusia, mempunyai nafsu. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara malaikat, jin dan manusia berdasarkan tabel ini adalah ada beberapa kesamaan. Ya, demikianlah anak-anakku sekalian pembahasan materi kita hari ini. Sementara Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang nama dan tugas malaikat serta perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, marilah kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan membaca doa, ya. Sebelumnya semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, marilah kita akhiri dengan membaca atau mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.